Selamat sore Mbak. Sore. Apakah betul dengan Mbak Cindana? Benar. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Kabarnya cukup baik. Tadi kesini dengan siapa Mbak? Tadi kesini sama teman sih. Sama teman? Iya. Mbaknya dari mana? Saya dari Denpasar. Oh, dari Denpasar. Iya. Lumayan jauh ya Mbak ya? Iya. Gimana perjalanannya? Apakah cukup Perjalanannya lancar? Tadi lancar, tapi cuma agak sedikit panas ya. Oh, panas ya? Iya. Soalnya kan tadi dari jam 1 udah berangkat kan pergi beli bahan-bahan Oh, begitu. baru kesini. Jadi Mbaknya tadi sempat mampir-mampir Iya. dulu ya? Kalau boleh tahu Mbak Cindana sedang kuliah atau sudah bekerja? Kalau saat ini sih kuliah Kuliah ya Mbak ya? Semester berapa Mbak? semester 5. Semester 5? Iya. Udah mau menuju akhir ya Mbak ya? Iya, perjuangan akhir sebentar lagi. Iya. Mbak Cindana kuliahnya di mana? Kuliahnya di Udayana. Udayana. Iya. Jurusannya apa Mbak? Jurusannya kedokteran. Kedokteran. Wah, kedokteran apa Mbak kalau boleh tahu? Kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Iya. Wah, suka binatang ya Mbak ya? Iya. Iya, Saya iya. lumayan lucu-lucu gitu loh. Kalau yang hewan kayak bisa mempelajari semua. Mumpung banyak hewan juga di rumah. Hewan apa nih Mbak Cindana? Punya banyak hewan apa? Anjing sama kucing. Oh, anjing sama kucing. Punya berapa Mbak? Kalau anjing punya 3, kucingnya 3 juga. Anjing, kucing tiga-tiga ya? Iya, Sama tiga ya? Wah, iya. ribet nggak sih ngurusnya Mbak? Kalau ribetnya mungkin iya, tapi kalau lagi penat-penat lihat mereka tuh kayak langsung hilang gitu penatnya. Oh gitu, emang karena suka ya Mbak ya, hobi ya? Iya. Oh baik Mbak, kalau untuk perkuliahannya apakah lancar Mbak? Untuk perkuliahannya sih lancar, namun untuk yang di lingkungan pertemanan itu agak sedikit bermasalah sih, karena kan saya tuh orangnya nggak berani berbicara di depan. Tapi sedangkan kuliah itu menuntut untuk presentasi terus, itu yang membuat saya kurang nyaman gitu, karena itu ditatap oleh, kan setiap kelas itu ruangannya banyak ya orangnya. Nah itu bikin saya kurang nyaman sih. Kalau boleh tahu nih Mbak Cindana ngerasa kurang nyamannya itu sejak kapan ya Mbak ya? Kalau kurang nyamannya itu itu dimulai pas SMA. SMA ya? SMA itu mulai ada presentasi yang dimana itu presentasinya memang kelompok, tapi pas saat saya giliran untuk berbicara di depan itu ada salah satu teman saya nyeletuk yang kayak masa yang kayak gitu tuh ya bagi saya tuh mengejek, yang buat itu saya tuh trauma untuk, jadi itu keinget-inget terus bahwa kalau presentasi kita tuh bakal dijudge sama orang. Berarti Mbak Cindana merasa Mbak Cindana tuh dijudge ya sama teman-teman. Iya. Jadi Mbak Cindana tuh merasa malu. Iya. Dan merasa kurang nyaman kalau presentasi di depan. Benar. Nah sekarang nih Mbak Cindana kan sedang kuliah ya. Nah Mbak Cindana sekarang lagi kuliah online kan? Iya. Dan Mbak Cindana pada saat kuliah online ini Mbak Cindana merasakan hal yang sama? Untuk kuliah online sih nggak ngerasain ya, karena kan online. Jadi kalau presentasi ya bisa aja kita on cam, tapi kita nggak usah lihat mereka. Tapi kalau kita bertatap langsung itu otomatis pasti mereka fokusnya ke kita, dan itu kita bisa lihat berapa banyak mata yang bisa lihat. Itu sih. Baik, Mbak Cindana merasa kalau kuliah online ini lebih mending daripada tatap muka ya Mbak ya, Iya. karena kalau tatap muka itu lebih merasa kayak nggak nyaman gitu kalau presentasinya. iya. Mbak Cindana merasa cukup terganggu ya Mbak ya? Cukup untuk perkuliahan ini sih cukup terganggu ya jadinya. Kalau untuk yang sekarang mungkin enggak, tapi kalau misalnya nanti kembali normal lagi ya itu akan terganggu lagi. Baik, jadi Mbak Cindana merasa kurang nyaman dan Mbak Cindana tuh merasa terganggu ya karena rasa trauma yang pernah Mbak Cindana miliki yang akhirnya Mbak Cindana itu kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Seperti itu ya Mbak ya? Baik, sebelum kita lanjutkan proses konselingnya lebih lanjut lagi, ada kalanya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komandita Prasasti. Saya di sini sebagai konselor akan menemani Mbak Cindana selama 60 menit. Dan apabila proses konseling ini melebihi waktu yang telah ditentukan, kita akan jadwalkan di hari berikutnya ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya Mbak Cindana sudah pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya belum sih. Belum pernah ya Mbak ya? Yang pertama.
Baik, saya akan menjelaskan asas kerahasiaan yang perlu Mbak ketahui ya selama proses konseling ini. Adapun asas kerahasiaan yang perlu Mbak ketahui, di mana asas kerahasiaan ini akan menjamin kerahasiaan Mbak atau informasi yang Mbak berikan kepada saya itu terjamin dan terjaga kerahasiaan. Apakah Mbak Cina sudah paham? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan Mbak? Tidak untuk sejauh ini. Baik, kita lanjutkan proses konselingnya ya Mbak ya. Baik. Tadi Mbak Cina merasa bahwa Mbak Ciana merasakan trauma sejak SMA dan trauma itu berlangsung hingga saat ini ya Mbak ya. Iya. Dan itu cukup mengganggu perkuliahan ya Mbak Iya. ya. Kemudian apakah Mbak Ciana sudah pernah mencoba bagaimana Mbak Ciana agar bisa berbicara kembali di depan umum? Untuk mencoba lagi tuh nggak ada sih, soalnya kayak udah kebayang bakal mereka tuh ngejudge, bakal setiap saya ngomong tuh bakal diketawain di otak saya seperti itu, jadi saya tuh tidak berani untuk berbicara di depan. Berarti Mbak Cinana sudah memiliki persepsi bahwa kalau Mbak Cinana berbicara di depan umum, Mbak Cinana bakalan dijudge duluan oleh teman-teman Mbak Cinana ya. Kemudian kalau misalnya nih ada presentasi kemudian mengharuskan Mbak Cinana untuk presentasi di depan umum, apa yang Mbak Cinana lakukan? Saya sih biasanya tuh menjadi suara saya yang biasanya lumayan keras dan jelas dalam itu menjadi terbata-bata atau nggak semakin mengecil suaranya. Merasa gugup ya Mbak? Iya, dan itu bisa keringetan yang parah banget. Gitu. Mbak Cinana merasa gugup ya? Iya, gugup. Baik, Mbak Cinana merasa gugup dan merasa kurang percaya diri ya Mbak ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu jadinya, karena nggak berani menatap itu sih. Kemudian apa yang Mbak Cinana lakukan ketika Mbak Cinana itu merasa gugup, trauma atau merasa kurang percaya diri? Biasanya sih saya lakuin setelah misalnya itu saya pulang kan mandi, itu tuh saya di situ nyanyi, orang mandi tuh rasanya ya relax, atau nggak berbicara di depan kaca, ya itu sih. Mbak Cinana sudah mencoba berbicara di depan kaca ya Mbak Cinana ya? Sudah, tapi ya sekadar doang. Kemudian terlalu. Apa yang Mbak Cinana rasakan ketika Mbak Cinana berbicara di depan kaca? Rasanya sih enak, kayak ada orang yang memperhatikan, tidak ada yang menjudge gitu. Apakah Mbak Cinana merasa lebih percaya diri lagi atau merasa lebih tenang kah? Setelah itu sih rasanya tenang sama ya percaya diri sih, ya kayak rasa gugup itu udah nggak ada. Berarti dengan begitu Mbak Cinana sudah merasa nyaman dan merasa tenang ya Mbak ya? Iya. Mulai percaya diri ya Mbak ya? Iya. Apakah Mbak Cinana melakukan itu secara rutin? Maksudnya apakah atau pada saat Mbak Cinana merasa gugup saja? Pas setelah gugup sih saya lakukan itu. Baik, apa yang Mbak Cinana lakukan itu sebenarnya sudah baik dan sudah benar ya Mbak ya. Untuk Mbak Cinana, agar Mbak Cinana dapat menghilangkan rasa kurang percaya dirinya Mbak Cinana. Berarti saya harus lakuin berbicara di depan cermin itu secara rutin, nggak cuman itu aja pas gugup doang ya? Iya Mbak Cinana. Soalnya memang nyaman sih pas itu. Nanti saya coba deh ngomong di depan cermin lagi. Soalnya mumpung takutnya belum masih kebayang tentang trauma presentasi di depan, jadi nggak mau maju gitu, jadi berarti saya harus coba itu. Iya. Dan Mbak Cinana aktivitas selama kuliah online ini apa kamu? Selama online ini sih sibuknya tuh tugas kelompok ya. Jadinya ya udah itu doang. Kalau sehari-hari sih biasanya sih ya hangout sama teman-teman aja sih. Iya, berarti Mbak Cinana masih punya waktu luang untuk melakukan hal tersebut ya Mbak? Iya. Iya. Mbak Cinana bisa lakukan itu secara rutin ya Mbak ya? Iya. Nanti saya coba kalau ada perubahan mungkin saya akan terus melakukan itu, karena
bagus juga setelah mendengar penjelasan dari Mbak. Iya. Oh iya, Mbak Cinana pernah nggak kalau mencoba berbicara di depan satu atau dua orang, di depan temannya Mbak Cinana mungkin yang merasa teman dekat gitu, biar Mbak Cinana ngerasa lebih pede karena kan teman sendiri gitu. Mbak Cinana pernah melakukan hal tersebut? Kalau sama temen pernah sih nyoba, kalau yang misalnya teman-temannya pernah nyaranin kayak ya udah kalau mau presentasi latihan aja dulu sama kita gitu, tapi saya selalu nolak sih, tapi saya nanti coba deh. Iya, Mbak Cinana bisa coba lakukan hal itu ya Mbak ya. Iya. Karena selain di depan cermin kan kita coba dulu dengan berbicara dengan teman-teman Mbak Cinana satu atau dua orang agar pelan-pelan gitu rasa percaya dirinya agar semakin meningkat. Ya nanti saya coba deh. Iya, dan setelah Mbak Cinana mencoba, kita akan lihat perkembangannya ke depannya. Nanti di sesi konseling berikutnya kita lihat perkembangan Mbak Cinana seperti apa. Jika ada perubahan, nah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya Mbak Cinana ya. Baik. Sebelumnya Mbak Cinana ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak. Tidak ada? Sudah cukup ya Mbak ya? Baik, terima kasih sudah datang pada sore hari ini. Baik, jika tidak ada yang perlu Mbak Cinana sampaikan lagi, kita akan jadwalkan proses konseling berikutnya melalui WhatsApp atau bisa pakai platform lainnya ya Mbak ya. Kalau Mbak Cinana menginginkan sesi konseling dengan secara online, Mbak Cinana bisa hubungi saya, ataupun offline kita bisa janjian untuk ketemu di hari berikutnya. Mbak Cinana ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya Mbak? Iya. Baik, terima kasih sudah datang Iya, di proses makasih konseling Mbak. hari ini ya Mbak ya.